Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Vintiana Itari, penulis novel Bismillah Ku Nikahi Suamimu. Aku mau ngajak teman-teman untuk throwback ke tanggal 23 Februari 2023. Ada apa di tanggal tersebut 1 tahun yang lalu? Ini dia. Andaikan adikku bisa berdenyut lebih lama bersamamu, pilihan hidupku. Namun takdir berkata lain dan aku harus sanggup. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu nih. Konten ini diperuntukkan bagi kalian yang mau tahu aja, mau tahu banget. Jadi yang nggak mau tahu sama sekali mending skip aja deh. Oke? Aku ingin mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat diriku, karya-karyaku, perjalanan novel PKS sampai menjadi film, juga menjawab pertanyaan yang umum ditanyakan di berbagai webinar atau melalui Japri, DM, atau inbox. Check this out. Aku memulai debut pertamaku menjadi penulis yaitu tahun 2019 di platform Wattpad. Saat itu aku mengenal platform Wattpad ini melalui keponakanku nih yang duluan sudah mulai menulis di sana. Aku tanya, Wattpad itu apa sih? Gitu. Karena banyak juga diperbincangkan di media sosial Facebook. Jadi keponakanku menjelaskan kalau platform Wattpad itu untuk menulis. Aku pun penasaran, lalu mulailah menulis. Dan karya pertamaku di sana adalah Bismillah Ku Nikahi Suamimu. Kenapa sih judulnya harus Bismillah Ku Nikahi Suamimu? Pelakor syar'i nih, ngelakor kok pakai Bismillah. Wah, keluar dari ajaran agama nih, sesat nih. Pertama kali menulis cerita ini sebenarnya judulnya itu nggak pakai Bismillah sama sekali teman-teman. Jadi cuman Ku Nikahi Suamimu, dan aku ingin membuat cerita tentang benar-benar tentang pelakor. Tapi kemudian aku berpikir aku tuh kurang suka deh baca-baca cerita tentang pelakor. Jadi kenapa aku harus nulis cerita macam itu? Jadilah aku tambahin Bismillah aja. Kenapa larinya nggak ke arah religi aja gitu kan? Makanya aku tambahin Bismillah. Sampai ada salah satu pembaca yang komentar, dia bilang, "Mbak, nggak apa-apa nih bikin cerita kayak gini. Anda jadi kontroversi loh." Aku bilang nggak apa-apa kayaknya ya gitu, karena aku pikir kan di kehidupan sehari-hari yang namanya mu'alaf itu banyak gitu. Dan kalau mengenai istri yang meminta sahabatnya untuk menikah lagi dengan suaminya juga sepertinya ada aja gitu, cuman mungkin kita nggak tahu. Dan ini yang terpenting menurut aku, karena yang namanya orang ketiga itu nggak selalu pelakor. Ini aku pikirkan waktu itu ya, nggak selalu pelakor kok. Jadi bisa aja kan kejadiannya kayak Kathy sama Hannah begini gitu. Jadi istri yang meminta sama temannya atau entah itu sama saudaranya menikah dengan suaminya karena mungkin dia sakit keras atau mungkin maaf tidak bisa mempunyai keturunan gitu. Tapi masyarakat kita terbiasa untuk menilai sesuatu dari covernya gitu tanpa mau tahu isinya atau memahami lebih dalam. Tapi ya it's okay, nggak apa-apa sih. Bagi aku yang namanya kontroversi di dunia literasi, apalagi perfilman, adalah hal yang wajar, lumrah terjadi. Pro kontra sana sini itu wajar-wajar aja. Awalnya sih memang saat aku membaca banyaknya komentar miring, komentar negatif gitu yang menjatuhkan BKS, karena aku manusia biasa ya, aku pun punya perasaan gitu. Ada sakit hati juga, ada tersinggung juga. Aku mencoba membela karyaku bahwa
jangan gitu dong, ini cerita novel itu beda sama film gitu. Baca dulu deh novelnya, karena yang namanya novel itu kalau sudah jadi film itu beda banget ya. Kalau udah jadi film kan tuh lebih didramatisir lagi. Tapi lambat laun aku mulai berpikir dengan bijak gitu, bahwa kayaknya aku nggak perlu banget deh untuk banyak menjelaskan kepada mereka yang kayaknya juga nggak mau tahu penjelasan aku. Jadi ya sudahlah. Ini kisah cintaku. Ada yang pernah berkomentar bahwa novel BKS ini bisa sampai film karena aku kenal dengan orang dalam. Ini lucu sih menurutku, tuh sotoy banget ya. Dia tahu dari mana kalau aku kenal orang dalam gitu. Sama sekali aku nggak kenal siapapun di PH, yang di sini adalah MD Pictures. Kalau sekarang sih iya udah ada yang kenal ya. Kalau waktu itu sama sekali nggak ada. Ini jujur banget. Tapi memang ada yang membawa naskahku ke sana. Beliau adalah Mas Yudi Datau, seorang sinematografer Indonesia yang juga merupakan suami dari aktris Ine Febrianti, yang kita tahu adalah seorang aktris kenamaan Indonesia ya. Jadi pada saat itu aku tiba-tiba dapat DM dari Mas Yudi, dan ini adalah sebelum novel BKS Open PO. Bayangkan, sebelum ya, bukan sesudah. Jadi beliau DM bertanya, Mbak penulis ya, punya nggak cerita nih buat saya nih dibikin film? Duh, gitu. Kaget ya, aku tanpa pikir panjang lagi, oh, ini ada nih, tapi belum open PO gitu. Singkat cerita, beliau order lah 2 eksemplar dan katanya mau ditawarkan ke MD dan diterima gitu. Jadi bukan aku yang menyodorkan ya teman-teman, seperti itu. Untuk Mas Yudi Datau yang sangat berperan penting dalam diterimanya naskah BKS menjadi film ini, aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Aku pernah mencinta. Enggak, sama sekali aku nggak menyangka kalau BKS ini akan jadi film ya. Kalau ngarep-ngarep, ngimpi-ngimpiin, pernah, yang namanya mimpi itu bebas kan gitu. Jadi waktu aku menulis cerita ini, karena genrenya tadi itu religi, jadi aku tuh ngebayangin kalau bisa difilmin, jadi kayak ayat-ayat cinta, terus soundtracknya dibuatin sama Teh Meli Guslow. Itu aduh keren banget ya, pengen deh. Cuman sebatas itu dan aku tidak terobsesi ini harus difilmkan gitu, enggak sama sekali. Sampai akhirnya boom, semua kejadian, alhamdulillahirobbilalamin. Tanggal 23 Februari 2023 adalah tanggal yang sangat bersejarah buat aku, yang akan aku kenang, aku ingat seumur hidup aku, yang membuat aku berubah 180 derajat. Yang tadinya tidak banyak yang kenal jadi banyak yang kenal, bukan terkenal ya, banyak dikenal. Aku teringat kata-katanya Umi Pipik ketika beliau ditawarkan untuk menjadi BA salah satu produk skincare ya kalau nggak salah. Intinya itu Allah akan mengabulkan sesuatu yang menurut kita mustahil dengan cara yang lebih mustahil lagi. Inilah yang aku alami gitu. Ini yang beneran kejadian sama aku. Aku bukan penulis famous, buku aku bukan bestseller, pembacaku juga tidak banyak, pembaca karya-karyaku. Untuk orang yang berpikir realistis, ini akan sangat-sangat mustahil cerita ini bisa difilmkan. Makanya banyak juga komentar miring yang
berkomentar seperti kok bisa sih difilmkan gitu, terus nanya emangnya waktu PO laku berapa eksemplar gitu. Ya tapi inilah gitu jawaban dari Allah gitu. Allah membuat sesuatu yang mustahil menurut manusia dengan cara yang lebih mustahil lagi gitu, dan aku percaya karena aku mengalaminya gitu. Dan ini rezeki yang sangat tidak aku sangka-sangka gitu. Kalau Allah sudah mengatur, ya kita bisa apa gitu kan, kita cuma bisa bersyukur gitu. Aku sujud syukur sih. Andaikan adikku Pernah nggak teman-teman berpikir bahwa apa yang terjadi sama kalian saat ini adalah apa yang kalian bayangkan dulu gitu, waktu kecilnya suka jadi guru, menjadi guru, ketika besar ya jadi guru beneran tanpa pernah terbayangkan oleh kamu. Dan inilah yang aku juga alami gitu. Aku itu waktu sekolah zaman SMA sering main ke Gramedia. Di antara tumpukan novel-novel itu ada satu nama yang selalu aku perhatikan, yaitu Faye Lestari, dan namaku adalah Vini Istiana Lestari. Di situ aku membayangkan, ini kalau nanti aku jadi penulis, nama aku di buku siapa ya? Ini udah ada Faye Lestari gitu. Cuman sebatas itu. Aku nggak membayangkan yang lain-lain. Aku nggak membayangkan aku bakal beneran jadi penulis. Dan itu kan waktu aku SMA ya, katakanlah usia 16-17 tahun. Dan aku beneran jadi penulisnya itu di saat umur 30 tahunan gitu. 20 tahunan yang lalu loh. Dan itu baru terkabulkan, baru terrealisasi tanpa sengaja. Karena awalnya kan aku nggak serta-merta langsung terjun ke jadi penulis ya. Aku bergabung dulu di sebuah penerbitan indie, lalu aku mencoba-coba nulis gitu. Dan memang kalau soal tulis menulis ini dari dulunya sih, dari zaman-zaman SMA itu aku udah senang nulis, tapi cuma nulis puisi, itu pun karena demam AADC. Sepi dan sendiri aku benci. Bikin bingar aku mau di pasar. Nulis puisi yang ya asal-asalan lah nulis puisinya. Sampai kemarin tahun 2019 itu aku benar-benar seriusin, dan alhamdulillah rezeki itu datang. Banyak juga nih dari teman-teman yang mencap aku sebagai penulis yang judul-judul novelnya itu agak lain ya. Jadi BKS ini adalah salah satu novel solo aku dari 6 novel solo yang aku buat. Jadi yang pertama ada BKS, drama romance religi. Yang kedua ada Anaya Inu, genrenya horor religi. Yang ketiga Kamar Bau Mantan, genrenya drama rumah tangga. Yang keempat Kamar Bau Mayat, genrenya horor. Yang kelima Ririwa, genrenya horor. Yang keenam ada Lopeta FM, genrenya teen fiction. Agak lain kalau dengar memang ya, Kamar Bau Mayat, Kamar Bau Mantan gitu. Memang aku tipe penulis yang pengen bikin judul yang lain aja gitu, nggak mau yang ikut-ikutan. Misal ada novel berjudul Ketika Cinta Bertasbih, lalu karena aku ingin ikut populer, aku bikin judul Ketika Cinta Bersedih misalnya. Aku nggak seperti itu, dan aku nggak suka bikin cerita yang terlalu bertele-tele atau berseason-season gitu, kayak tersanjung ya. Untuk
untuk teman-teman penulis yang punya mimpi ingin karyanya jadi film juga, tetap semangat, tetap berkarya. Saran aku, kalau ingin terobsesi pada hal tersebut boleh aja, tapi jangan sampai obsesi itu menjadi kamu itu jadi menghalalkan segala cara gitu. Amit-amit ya, nyogok lah, apalah gitu yang buruk-buruk. Jangan sampai seperti itu. Tetap jadilah diri kamu sendiri dengan karya apa adanya yang kamu mampu kerjakan. Kamu perjuangkan ke sana, kirim ke PH-PH yang kamu tuju sesuai dengan genre tulisanmu gitu. Aku kemarin yang difilmkan itu film BKS kan genrenya romance religi. Tapi sebenarnya itu aku itu author horor, makanya kebanyakan buku aku itu ceritanya horor. Otak aku lebih lancar nulis horor ketimbang romance. Jadi kalau aku disuruh membuat lagi cerita semacam BKS lagi, itu aku bukan nggak bisa, tapi mikirnya lemot banget gitu, panjang, lama gitu, sampai bikin aku beberapa kali harus hiatus dulu untuk belajar lagi. Percayalah, yang namanya rezeki itu tidak akan kemana asalkan masih ada upaya, masih ada usaha. Yang penting niat, doa, itu aja. Terima kasih banyak juga untuk pihak-pihak yang selalu dukung karya aku. Kita tidak saling mengenal, tapi bisa saling support. Mungkin aku bukan penulis famous yang pembacanya sampai jutaan, bukunya itu laku terjual ratusan atau bahkan ribuan eksemplar, tapi aku percaya bahwa setiap tulisan itu ada pembacanya, walaupun cuma satu. Jadi teman-teman juga jangan pernah pesimis ya, jangan berpikiran bahwa aduh, karyaku, tulisan aku nggak laku nih, like-nya cuma sedikit gitu. Udah begitu lalu jadi berhenti. Jangan kayak gitu, walaupun ada pembacanya cuma 1-2, tapi mereka lah pembaca setiamu yang menunggu karya-karya selanjutnya gitu. Kamu menulis cuma 3 bab lalu berhenti, mereka akan kecewa tanpa kamu sadari itu, dan mereka akan meninggalkan kamu gitu. Jadi terus saja berkarya, menulis aja ya. Mungkin ini kedengarannya mudah gitu. Aku pun pernah yang namanya writer block karena masalah-masalah seperti ini gitu. Tapi kalau bukan diri sendiri yang mulai untuk bangkit, nyemangatin diri sendiri, itu siapa lagi? Jadi tetap berjuang ya. Sampai di sini perkenalan kita. Semoga suatu saat nanti kita bisa saling mengenal lebih dekat lagi. Terima kasih dan maaf bila banyak kekurangan dari karya-karya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.